Musik batal digelar, ratusan penonton ngamuk hingga nekat membakar beberapa sound system. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 23 Juni 2024 di lapangan sepak bola Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang. Konser musik bertajuk Tanggerang Lentera Festival seharusnya dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat malam. Namun selama 15 menit berlangsung, acara tak kunjung dimulai dan tidak ada tanda-tanda panitia yang akan membuka acara konser. Para penonton yang hadir mulai melempari panggung dan membakar sound system sebagai bentuk kecewaan mereka terhadap panitia penyelenggara. Sebab mereka yang hadir sudah membeli tiket masuk sekitar Rp119.000. Menurut Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryadi, panitia penyelenggara tidak membayar artis yang akan tampil sehingga acara tidak dapat dimulai. Kemudian polisi mengumumkan kepada para penonton bahwa konser yang sedianya menghadirkan Guyon Waton dan NDXAK itu dihentikan. Tak berselang lama situasi TKP telah berhasil dikendalikan dan berangsur-angsur kondusif. Polisi masih mencari penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan kerusuhan tersebut. Pihak Lentera Festival juga memposting surat pernyataan yang diunggah di akun resmi Instagram @lentera.festival pada Minggu 23 Juni 2024. Lentera Festival juga mengungkap identitas terduga pelaku yang membawa kabur uang untuk membayar keperluan konser. Gimana nih menurut kalian? Komen ya! Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan utama dalam perencanaan event. Yang pertama ialah perencanaan event konser musik yang batal digelar dan mengakibatkan penonton marah hingga nekat membakar alat pengeras suara. Yang pertama ialah dengan menyusun konsep acara. Tahap awal perencanaan event adalah menyusun konsep acara termasuk memilih artis yang akan tampil, menentukan tema konser, dan serta lokasi dan waktu pelaksanaan acara. Yang kedua ialah perizinan dan izin mendapatkan perizinan. Mendapatkan izin dan perizinan dari pihak berwenang seperti pemerintah daerah, polisi, serta pemilik lokasi acara sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan perizinan. Lalu yang ketiga ada penyediaan fasilitas dan perlengkapan. Menyediakan fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan seperti panggung, alat pengeras suara, pencahayaan, dan keamanan menjadi tahap selanjutnya dalam perencanaan event. Selanjutnya yang keempat ada promosi acara, mempromosikan acara melalui berbagai media seperti media sosial, radio, media cetak untuk menarik minat penonton. Yang kelima ada pengelolaan tiket, menyusun sistem penjualan tiket, pengelolaan pembayaran, serta pemesanan tiket di pintu masuk acara menjadi tahap yang tidak boleh terlewatkan. Yang keenam ada manajemen acara, memastikan bahwa segala hal terkait dengan acara seperti jadwal penampilan artis, penjagaan keamanan, dan pelayanan makanan dan minuman berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita di sini membahas langkah-langkah mengelola risiko. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua risiko potensial yang mungkin terjadi selama acara. Risiko ini bisa berupa cuaca buruk, misalnya jika acara berlangsung di luar ruangan, hujan atau angin kencang dapat menjadi risiko. Selanjutnya masalah keamanan. Kerusuhan atau tindakan kriminal dapat terjadi jika tidak ada pengamanan yang memadai. Selanjutnya adalah masalah logistik, keterlambatan pengiriman, peralatan, atau masalah transportasi peserta. Selanjutnya ada evaluasi resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari setiap resiko ini, membantu dalam menentukan prioritas resiko, mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita membahas probabilitas. Seberapa besar kemungkinan resiko tersebut terjadi? Rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya ada dampak. Seberapa besar dampak resiko tersebut jika terjadi? Rendah, sedang, atau tinggi. 3. Pengembangan strategi. Mitigasi setelah mengevaluasi resiko. Langkah selanjutnya adalah merancang strategi untuk mengurangi atau mengatasi resiko tersebut. Strategi ini bisa berupa tindakan pencegahan, mengatur tenda atau lokasi alternatif untuk mengantisipasi cuaca buruk. Selanjutnya ada tindakan respon, menyusun rencana evakuasi jika terjadi kerusuhan. Kemudian yang keempat adalah implementasi rencana mitigasi. Setelah rencana mitigasi disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk tim keamanan, vendor, dan relawan. Yang kelima ada pemantauan evaluasi. Selama acara berlangsung, penting untuk memantau risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan. Jika risiko baru muncul atau situasi berubah, perlu dilakukan penyesuaian. Dan yang keenam ada pengembangan rencana cadangan
setelah acara selesai. Penting untuk mengevaluasi seluruh proses, manajemen risiko, pengembangan rencana cadangan untuk risiko yang masih mungkin terjadi di masa depan. Konser tersebut berlangsung di Tangerang, Indonesia, sebagai bagian dari Lentera Festival. Acara ini diadakan pada tanggal 22 Juni 2024 dan menampilkan band-band terkenal dari genre koplo yang sangat populer di Indonesia. Sayangnya, acara ini diwarnai dengan kericuhan yang menyebabkan gangguan serius di kalangan penonton. Kericuhan ini disebabkan ketika panitia tiba-tiba meninggalkan lokasi, manajemen acara yang buruk, dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat memperburuk situasi. Ketidakpuasan penonton yang merasa ditinggalkan oleh panitia berujung pada kericuhan di mana beberapa penonton membakar peralatan sound system dan merusak properti lainnya. Solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari kericuhan di konser musik Tangerang dan mencegah kejadian serupa di masa depan, beberapa langkah yang perlu diambil adalah: pertama, penyelenggara acara harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerusakan yang terjadi dan memastikan kompensasi finansial bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian, seperti pengusaha sistem suara. Proses pengembalian barang-barang yang dicuri harus diikuti dengan tindakan hukum untuk menuntut pelaku pengerusakan dan penjarahan, guna memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, penyelenggara acara perlu memperbaiki manajemen dan perencanaan acara dengan memastikan bahwa ada cukup staf yang kompeten, serta memiliki rencana darurat yang jelas untuk menangani situasi tak terduga. Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas acara juga penting untuk memenuhi ekspektasi penonton dan mengurangi ketidakpuasan dengan langkah-langkah ini. Diharapkan pengalaman acara musik dapat menjadi lebih aman, tertib, dan memuaskan di masa depan.